Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi Pick a Deck Reading lagi ya. Setelah sekian lama tidak melakukan Pick a Deck Reading, kali ini saya ingin melakukan Pick a Deck Reading lagi dengan tema apakah dia akan mencari alasan lagi di saat ketemu nantinya ya. Nah, sekali lagi, apakah dia akan mencari alasan lagi di saat ketemu nantinya? Ini bagi orang yang telah break atau putus ya, saat reunion ketemu lagi kembali, tahu-taunya entah si pasangannya itu bisa mencari alasan nggak, kemarin kayak begini, kemarin kayak begitu, bisa nggak? Kalau memang bisa ya, kita explore kan alasan apa yang akan dia gunakan ya untuk diberikan kepada kalian, atau sekedar ngel-ngelan saja, oke? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. So, bijaksanalah di dalam menanggapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya, berarti bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke? Atau tidak tertutup kemungkinan energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan. Atau energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke? Jadi tidak usah terlalu dibawa baper dulu ya readingan saya ini hingga nyolot yang bukan-bukan ya guys ya. Oke. Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan, tinggal kalian cocokkan dan sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, atau bila perlu ya, kalian biarkan dulu video saya ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian sementara kalian memilih ya, atau menjatuhkan pilihan kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi di bawah video saya ini. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys. Nah, sekarang saya rasa kalian telah memilih ya guys ya. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Kira-kira orang yang kalian dealingkan setelah lama tidak bertemu, apakah mereka akan membuat alasan untuk ngeyel atau tidak ya? Dear Heavenly God and Universe, please tell us, give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Apakah dia masih akan membuat alasan? Apakah dia akan membuat alasan di saat bertemu lagi kembali? Apakah dia akan membuat alasan di saat bertemu lagi kembali? Oke, saya akan tarik satu kartu secara acak. Peacock Priestess ya. I am enough. Mother, daughter, sister, lover. Oke. Nanti akan saya jelaskan ya guys. Peacock ini adalah merak ya. Merak itu terkenal dengan keindahan ya. Keindahan ekornya yang seperti kipas ya. Jadi saya merasakan kalau ini orang saat bertemu lagi kembali, dia akan
seperti apa ya, menseduction diri kalian, merayu kalian, atau ya menggoda kalian dengan menunjukkan ya sisi-sisi menggoda dia. Oke? Mungkin saya merasakan beberapa orang yang sudah lama tidak bertemu dengan orang ini, begitu bertemu lagi kembali, dia akan membuat kalian terpesona di sini. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number. 1. Apakah dia akan membuat alasan di saat bertemu lagi kembali? Apakah dia akan membuat alasan di saat bertemu lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Peacock Priestess, ya, Priestess. Saya akan tarik kartunya secara acak. Three of Cups. Zodiac Cancer. Four of Swords. Ini adalah Libra. Two of Swords. Ini adalah zodiak Libra lagi. Seven of Wands. Zodiak Leo. Oke. Queen of Cups. Ini zodiak Cancer. Kita akan lihat dari saran dan pesannya ini untuk diri kalian bagaimana. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 1. What should they do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Peacock Priestess ini. Oke, saya akan tarik satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan untuk diri kalian. Rita of Cassia, ya. The Patroness of Impossible Causes. I am miraculous. My prayers create powerful channel of possibilities. Oke, begini ya guys ya. Saya ingin mengatakan dulu, setelah lama ya, setelah kalian putus, ya kan, tidak berkomunikasi, setelah bertemu lagi dengan orang ini, ya, saya lihat dia tidak akan, ya, dia tidak akan ngeyel atau membuat alasan ini atau alasan itu. Tapi ya, meskipun orang ini dia masih ada perasaan cinta kepada kalian. Oke, masih ada tersisa perasaan cinta, dan cintanya ini masih segar ya, masih tulus, masih pure ya. Masih kayak gimana ya, lembut sekali kepada kalian. Ini orang masih belum melupakan kalian ya guys ya. Oke. Tapi dia memaksakan dirinya. Oke. Dia memaksakan diri untuk pura-pura tertutup dari kalian dan tidak tertutup kemungkinan dia akan berusaha untuk menghindari kalian, ya, karena saat bertemu dengan kalian dia merasa agak galau ya, dia merasa agak sakit hati dan galau, oke? Sakit hati dan galau banget ya dia ya kalau bertemu dengan kalian. Makanya dia berusaha untuk ya kayak memblokir ya, atau berusaha untuk menutup diri, berusaha untuk defensif ya dari diri kalian ini, ya kan, untuk menutupi kegalau-galauannya itu dengan pura-pura happy, dengan pura-pura senang kan. Nah, pura-pura happy, pura-pura senang, tapi ya melalui kartu Queen of Cups ini dan kartu Four of Swords ya, Two of Swords, kemudian Seven of Wands ya, saya bisa menyimpulkan ya, ini orang
tidak bisa ya membuat alasan apapun. Ibaratnya ya, langkah dia itu telah diskakmat ya oleh diri kalian. Yang dia bisa lakukan itu hanyalah berusaha untuk melindungi dirinya sendiri supaya dia jangan jatuh egonya, dia jangan gengsian kepada kalian, karena di sini ada Peacock Priestess ya. Priestess ini adalah seorang biarawati. Seorang biarawati ini kan terkenal begitu jujur ya, terkenal begitu polos ya. Jadi orang ini tidak pandai di dalam membuat alasan apapun ya. Dia tidak pandai di dalam membuat alasan apapun ya. Tapi lebih cenderung dia pura-pura diam, dia pura-pura tidak mau melirik kalian, oke? Pura-pura saja pandangan matanya dia lihat ke arah lain, ya. Pura-pura, bahkan pura-pura dia tidak melihat kalian, ya. Bisa jadi juga. Tapi setelah di belakang itu, di saat kalian tidak melihat dia, ya, dia malah melirik kalian terus. Dan saat melirik kalian, yang dia rasakan hancur hatinya ini, ya. Hancur banget ya hatinya ya, galau ya, sedih ya, karena tidak tahan ya, karena tidak tahan merasakan kegalauan kayak gini, makanya dia memilih untuk hindari aja lah, atau menjauh ya dari kalian ya, atau mencari teman-temannya yang lain untuk dia ajak bicara ya kan, supaya bisa mengalihkan perhatiannya dari diri kalian, oke? Tapi untuk membuat alasan atau untuk ngeyel ya, saya rasa tidak ya, ini orang ya. Karena beberapa orang kan suka ngeyel kan, kemarin kayak beginilah, kita putus karena beginilah, karena begitulah. Ya kan, alasan dicari-cari alasan dicari-cari terus lah. Lembuku lah, melahirkan lah. Ya kan, ibuku lah melahirkan, atau kayak gimana kan, sapiku melahirkan. Nah, ini enggak, dia orangnya tidak pandai mencari alasan, tapi lebih cenderung dia berdiam diri ya. Berdiam diri, tidak ngomong apapun dengan kalian, pura-pura menutup diri, ya kan? Dia pura-pura bersikap yang cuek kepada kalian, tapi setelah kalian menjauhi dia, tahu-taunya dia melirik kalian dari jauh. Ya kan, Seven of Wands ya, tambah Queen of Cups ya. Di saat dia melirik kalian, hancur hatinya itu, galau, sedih. Oke. Rita of Cassia ya. Ini adalah nama seorang suster atau biarawati, the patroness ya of impossible causes ya. I am miraculous ya. Saya ini adalah sebuah mujizat, sebuah keajaiban. My prayers create powerful channel of possibility. Doa-doa saya ini ya selalu bisa menciptakan kekuatan yang sangat kuat sekali sebagai channel ya, atau sebagai penghubung yang memungkinkan segala sesuatu ini bisa terjadi. Jadi doa kalian ini ya terhadap orang yang kalian dilingkan ini, ibaratnya dikatakan kepada kalian ya, sudah dikabulkan oleh Tuhan. Oke, sudah dikabulkan oleh Tuhan, tapi salahnya sendiri ya, orang ini sendiri ya, yang dia masih berpura-pura. Ya, apa bedanya ya kalau saya pikir-pikir ya, ini orang dengan memakai topeng juga, oke? Dengan memakai topeng juga, pura-pura happy kayak di hadapan kalian, tahu-taunya dia menjauh dari kalian karena hatinya sudah hancur, ya kan? Sesudah hancur, dia menjauh dari kalian, malah mengintip kalian kan di tempat kejauhan, di tempat yang tersembunyi, supaya jangan sampai ketahuan oleh kalian. Saat kalian melihat ke arah lain, dia malah mantau-mantau kalian terus, ya kan? Saat mantau kalian, hatinya sedih, galau, berarti doa kalian ini sudah ya, sudah kayak gimana ya, sudah dijamah oleh Tuhan ya. Jadi tenang aja ya. Dari kartu saran pesan di sini mengatakan kepada kalian, tenang aja, ya kan? Tenang aja girls ya. Santai, relax saja. Doa kalian ini sudah dijamah, oke? Hanya saja, mungkin saja kalian tidak kelihatan, tapi sudah kejadian. Nah, kayak gitu. Kalian tidak kelihatan, tapi sudah kejadian menimpa diri dia. Dia yang sudah galau sendiri. Makanya untuk orang kayak gini, ya, disarankan juga untuk diri kalian. Jangan pernah menunjukkan sesuatu yang galau-galau ya di depan dia. Kalau misalnya bertemu lagi kembali, apalagi sampai nangis ya. Jangan sampai kayak gitu.
Di depan dia ini ya, sudah lama tidak bertemu, sudah lama putus. Kalau ketemu lagi dia kembali ketawa-ketawa aja ya. Di hadapan dia itu kalian bawa happy aja, bawa ceria aja, bawa ketawa-ketawa aja, supaya apa ya? Supaya hatinya makin hancur, guys, ya. Oke, kalau kalian galau kalau kalian galau, raut wajah kalian berubah menjadi cemberut, ya kan? Nanti kalian ketangkap basah sama dia. Ini orang masih mencintai diri saya, makanya dia galau terus. Nah, makanya ya, kalau dia udah tahu kalian galau, dia tahu kalian masih mencintainya, misalnya ya dia sengaja jual tampang di hadapan kalian. Dia sengaja tidak mau mundur dari diri kalian. Dengan bangga lagi dia menunjukkan diri kepada diri kalian. Oke? Jadi ibaratnya jangan sampai dia yang memenangkan langkah ini terlebih dahulu ya. Kalian yang menangkan dulu ya, dengan trik dan strategi kayak gini. Oke? Supaya untuk menghambat langkah-langkah dia untuk jual mahal kepada kalian. Alright? Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama, karena berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Halo viewers, kita jumpa lagi di deck kelompok yang kedua ini ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 2. Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Apakah dia masih mau mencari alasan lagi di saat bertemu lagi kembali? Shaman of School. Oke, Shaman of School. Dukun tengkorak. Oke. Nanti saya jelasin ya guys ya. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Two. Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari Shaman of Schools, dukun tengkorak ya. Oh, sorry guys, kesenggol lazy potnya. Saya akan tarik kartunya secara acak. Three of Pentacles. Ini adalah zodiak Capricorn atau ide-ide yang kreatif ya. Kalian sudah tahu sendiri, oke? The Moon. Oke. Zodiak Pisces. Ini adalah Seven of Pentacles, zodiak Taurus. The Sun. Oke, Leo. Dan terakhir Page of Cups. Saya udah tahu. Kurang ajar ini orang ya. Kurang ajar banget ya, kurang asem. Tunggu ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us
advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. True. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Summon of School ini ya. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Lilith ya. Lilith. The first woman. I am the voice of my body and soul. I choose the life that desire to live, that I desire to live, ya. Masalahnya sekarang ya, apa ya, keputusan itu ada di tangan kalian, oke? Kalau ditanya, ini orang, apakah masih mau mencari alasan buat ngel-ngel setelah putus, tahu-taunya saat bertemu lagi kembali, saat dia mau ngajak kalian balikkan lagi kembali, apakah dia masih mau mencari-cari alasan terus, kemarin kayak begini, kemarin kayak begitu, ya kan? Ya, dia mau mencari alasan terus, ya. Bahkan alasan-alasan yang spiritual sekalipun, akan dia gunakan sekalipun, ya. Bahkan sampai saman, ya, itu dukun, ya, berkaitan dengan masalah spiritual, ya. Bahkan sampai sumpah-sumpahan kepada kalian. Dia juga berani juga, ini orang. Bahkan sampai berani bersumpah juga kepada kalian. Sumpah, saya kemarin kayak begini, saya kemarin kayak begitu. Jadi, karena keadaan saya kayak begini, saya terpaksa ninggalin kamu. Kayak begini, kayak begitu. Tujuannya supaya apa ya? Supaya membuat hati kalian senang kepada dia. Ya kan? Memang ini tujuan dia. 3 Pentacles ini adalah ide-ide kreatif, ya kan? Ide-ide kreatif kan, untuk mencari alasan yang tepat untuk diri kalian. Oke? Ide-ide kreatif kan, bahkan tidak tertutup kemungkinan ini orang ya. Ini hanya pembacaan yang alternatif ya. Hanya untuk segelintir orang ya. Ada kemungkinan ini orang mencari dukun juga ya. Karena di sini ada saman, dukun. Ya kan? Mencari dukun untuk membuat kalian merindukan dia. The Moon, ya. Mencari dukun untuk membuat kalian merindukan dia. Oke? Hati-hati ya. Guys ya. Atau menggunakan black magic ya. Santet kayak pelet, kayak gendam kayak kan. Atau ya segala macam. Tapi sekarang kita tidak mau membahas masalah yang terlalu negatif seperti ini dulu ya. Tapi lebih cenderung ya. Ini orang ya. Kayaknya mengatur siasat strategi ya melalui orang lain sebagai mediator untuk mempertemukan kalian dengan diri dia. Oke? Karena dia takut untuk membuka suara, untuk mengajak kalian ngomong terlebih dahulu. Kan? Di samping dia takut ya, dia juga merindukan kalian, dia juga galau. Sedih juga saat dia mengingat kalian. Karena selama putus dengan dia, ya, dia barusan merasakan kalau dia happy ya bersama kalian dan dia ingin sekali lagi memberikan hatinya, perasaannya kepada kalian lagi. Tapi caranya ini tidak benar. Ada beberapa orang, tidak semuanya ya guys ya. Ada beberapa orang ya sampai dia main dukun lagi untuk membuat kalian merindukan dia supaya kalian yang buka suara, buka komunikasi terlebih dahulu kepada diri dia. Karena dia tidak berani untuk berkomunikasi dengan kalian. Oke? Mungkin dia menggunakan jasa dari dukun kayak pelet kayak kan untuk membuat kalian merindukan dia sehingga kalian setiap hari, setiap malam Seven of Pentacles memikirkan dia, padahal dia sendiri juga memikirkan kalian. Maunya dia itu ya, kalian itu yang tembak dia kembali, kalian itu yang kejar-kejar dia lagi kembali. Ya mana bisa kayak gitu kalau misalnya orang ini yang meninggalkan kalian, ya kan? Enak aja sontoloyo kan, ini orang kan? Mana boleh dengan cara-cara yang culas kayak gitu guys, ya. Summon of School ya. Kalaupun dia tidak memakai dukun, memakai black magic untuk membuat kalian merindukan dia dan memikirkan dia terus, setiap terpikirkan dia, kalian merasa bahagia, ceria, happy terus, ya kan?
Tapi ya sebaliknya di pihak dia juga setiap hari, setiap malam memikirkan kalian juga. Saat memikirkan kalian, dia merasa ceria juga. Makanya dia mencari alasan untuk menawarkan cinta lagi kepada kalian. Dan beberapa orang dia memakai jasa dukun di sini ya. Dan beberapa orang juga ya, saya melihat ya, alasan yang akan dia pakai itu ya, school itu kan adalah tengkorak kan. Tengkorak itu kan adalah sebuah kematian. Mungkin alasan dia kemarin itu kalau ada keluarganya yang meninggal, kayak entah ibunya, kayak bapaknya, kayak buyutnya, kayak moyangnya, kayak entah angsanya yang meninggal, kayak bebeknya yang meninggal, atau ayam peliharaannya yang mati kan. Sampai bisa dia jadikan alasan terus supaya kalian bisa mengerti dia, supaya kalian mempertimbangkan dia lagi kembali, supaya dia itu ya tampak seperti orang yang inosen ya, tidak bersalah ya di hadapan kalian. Oke? Kan kurang ajar kan ini orang kan. Oke. Makanya di sini saran dan pesannya di sini ya, Lilith the first woman ya. First woman, wanita pertama ya. Ibaratnya wanita pertama ini adalah wanita emansipasi ya. Kalian disuruh ya, I am the voice of my body and soul. Kalian ini yang berhak mengatur jiwa, hati, dan pikiran kalian sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatur hati dan jiwa kalian sendiri. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Mau kalian terima lagi atau tidak, itu urusan kalian. Oke? I choose the life that I desire to live. Saya memilih kehidupan di mana impian saya untuk hidup, ya. Jadi apapun impian kalian, ya, terhadap hubungan ini, baik mau nyambung kembali ataupun mau break saja, mau putus saja, itu semua ada di tangan kalian. Kalian yang punya wewenang seperti itu, ya. Mau kalian terima dia, silakan. Karena kalau kalian terima dia, ya, orang ini kembali dalam keadaan niat yang tulus ya kepada kalian. Tapi kalau tidak mau terima dia, itu urusan kalian. Jujur aja saya juga nggak suka ya guys ya sama orang kayak gini. Nggak suka juga saya, jujur aja. Ya kan, kalau kalian mau menolak untuk balikkan lagi sama orang kayak gini ya, ya udah urusan kalian. Tapi di sini I choose the life. Saya memilih kehidupan yang dimana saya memiliki impian, ya, dimana impian saya untuk hidup. Saya memilih kehidupan dimana impian saya untuk hidup, yakni disuruh kalian memikirkan diri kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri. Tapi kalau misalnya kehidupan kalian bisa bahagia dengan kehadiran orang ini lagi kembali, ya, silakan, ya udah terima dia. Tapi kalau kehidupan kalian tidak mengandalkan atau tidak berharap sepenuhnya kepada orang yang satu ini, ya, maka pilihlah jalan kebahagiaan menurut versi kalian sendiri. Dengan cara tinggalkan dia, acuhkan dia, cuekin dia, biar dia yang greget kan di sana kan, biar mampus lu sana, ya kan, dasar lu. Balikkan lagi, buat dia yang galau lagi. Nah kayak gitu. Oke kan guys kan, gampang toh kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian untuk yang memilih deck kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja ya kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Ingat loh ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali, ya? Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Mermaid Soul. Mermaid Soul. Jiwa dari Putri Duyung, ya. Putri Duyung itu adalah simbol dari
emosi ya, karena dia berenang di perairan ya. Dan putri duyung itu adalah simbol dari keriangan ya, keceriaan ya. Nanti akan saya explore melalui kartu tarot ini ya. Ini orang mau mencari alasan atau tidak ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who be and choose that number 3. Apakah dia masih mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Apakah dia mau mencari alasan di saat bertemu lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Mermaid Soul. The Sun. Wow, tadi udah melompat keluar ya, The Sun ya. Tahu-taunya ya, terambil lagi, berarti jodoh ya. Kebahagiaan, zodiak Leo ya. Five of Swords ya. Ini ego, gengsi kan, mau menang sendiri. Ini adalah zodiak Aquarius ya. Knight of Wands ya. Oh, kurang ajar ini orang ya. Kurang ajar ini orang. Ini Sagittarius ya. Oke, tunggu dulu ya. Queen of Wands ya. Kan? Apa saya bilang? Kurang ajar ini orang. Aries ya. Tunggu. Perlu dihajar ini orang ya. The Chariot ya. Zodiak Cancer. Oke. Perlu dikasih gambaran dikit ya ini orang ya. Okay. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait Mermaid Soul ini? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak ya. Dakini, the enlightened feminine ya. My gut instinct is wise beyond reason. I trust my intuition to guide me ya. Oke. Kalau ditanya apakah orang ini mau mencari alasan, mau ngeyel kan? Saya lihat iya ya. Ya, memang hanya untuk kepentingan dia sendiri. Ini kalian berdealing dengan orang yang egois ya. Oke. Kalian berdealing dengan seorang yang sangat egois sekali, selalu mau menang sendiri. Orang ini kalau kalian misalnya balikkan lagi dengan dia ya, dia bakalan mengulangi lagi perbuatan dia. Knight of Wands ya, datang dan pergi sesuka hati. Maunya ya, saat dia datang bertemu lagi dengan kalian, dia ibaratnya ya kayak menebar pesona supaya kalian tertarik lagi kepada dia. Queen of Wands ya, simbol dari rasa pede ya. Ini orangnya, kalian berdealing dengan orang yang kepedean banget ya. The Chariot ini zodiak Cancer ya. Tadi saya sudah sebutkan atau belum, ya kan? Kalian berdealing dengan orang yang kepedean, entah dia itu sok cantik kayak atau sok ganteng kayak, merasa dirinya itu kan lebih ya dari semua orang, ya kan? Mungkin di dalam hatinya itu dia merasa kalian itu masih cinta kepada dia, kalian masih mengharapkan dia, ya kan? Kalau ada orang kayak gitu di hadapan saya, langsung saya sorry to say ya guys, kalau kasarnya ya, langsung saya cuy, ludahin mukanya langsung ya. Tanpa banyak ngomong ya, oke? Karena dia itu orangnya kekanak-kanakan, dia itu orangnya nggak pernah dewasa. Dia berbuat sesuka hatinya. Knight of Wands ini kan berbuat sesuka hatinya, datang dan pergi sesuka hati. Yang penting dia senang aja, ya kan? Dan dia berbuat sesuka hatinya itu dengan ego dia, Five of Swords ya.
Dan ini orang pasti nggak mau mengalah. Ya kan, kalaupun ada alasan yang ingin dia berikan kenapa kemarin dia kayak begini, kenapa dia kemarin kayak begitu, pasti alasannya itu adalah seputar dia ingin menyalahkan kalian. Karena ulah kalian, ya, hubungan kita putus, saya terpaksa meninggalkanmu, kayak begini, kayak begitu, cuy, ya. Langsung aja cuy, ya. Ludahin saja mukanya atau buka sandal kalian, ya kan, buka sepatu kalian, gaplokin aja, ya kan. Kalau pas ketemunya di jalan, ya, kalau nampak batu kayak kerikil kayak atau batu bata kayak timpukin aja kan kepala dia, ya kan. Nggak usah banyak ngomong lagi sama orang kayak gini, ya kan. Langsung timpu aja itu orang, oke? Karena dia tidak merasa bersalah sedikit pun, malahan ya dengan penuh ego, gengsi, dan penuh rasa percaya diri. Dia merasa dirinya itu sok cantik, sok ganteng, ya. Sok cantik, sok ganteng lagi. Dengan tebar pesona di hadapan kalian lagi. Tujuan dia itu, ya, supaya kalian datang ke dia. Supaya kalian datang mengemis-ngemis kepada dia, ya kan? Supaya kalian berharap-harap kepada dia. Manusia ya ini ya, rupanya ya. Oke. Manusia toh. Ini rupanya orang kau. Nah, kalau istilah kami orang Medan kan suka mengatakan hal yang kayak gini, kata-kata kayak gini, orang kau. Sorry ya, hanya bercanda kan, berbagi budaya kan. Indonesia ini kan kaya budaya kan. Nah, kita bagi-bagi dikit kan. Nah, budaya orang Medan kayak gini, orang kau. Nah, kemudian, ya, alasan yang dia perbuat, ya, adalah sekali lagi, dengan menyalahkan kalian kembali. Kemarin putus ini adalah ulah kalian, karena dia jadi meninggalkan kalian. Oke? Tapi ini adalah ulah dia sendiri. Kalian berdealing dengan orang yang egois. Ya kan, udah egois, suka jual tampang, suka menebar-nebar pesona di depan kalangan publik, suka memancing perhatian dari lawan jenis, berbuat sesuka hatinya saja, night of wands ya, sekehendak jidatnya saja, udah bertemu dengan kalian ya, padahal dia yang ingin kalian kembali, tapi dia tidak mau kalah ego, dia tidak mau kalah gengsi, dia maunya kan melemparkan kesalahan kepada kalian agar kalian merasa bersalah dan meminta maaf kepada dia. Lihat The Chariot ya. Dia ingin membuat atau menggoyahkan kalian, membuat kalian bingung lagi kembali supaya kalian kembali berpikir untuk mempertimbangkan dia lagi kembali, bahkan untuk mengejar-ngejar dia kembali lagi. Karena saat kalian mengejar-ngejar dia kembali, dia merasa seperti Queen of Wands ya. Seperti selebritis yang dikejar-kejar dan digila-gilain oleh orang-orang. Oke, berarti kan kurang ajar kan ini orang kan. Makanya guys ya, kalau misalnya ini sesuai ya, misalnya ini sesuai dengan keadaan kalian mesti ingat dan camkan baik-baik ya kata-kata saya ya. Saat kalian bertemu ya dengan orang kayak gini ya, mau menyuruh kalian hindari juga tidak perlu juga. Tapi ya, satu catatan perlu kalian camkan ya. Jangan pernah kalian tunjukkan kegalauan kalian di hadapan dia. Ingat itu ya. Di hadapan dia itu ya, meskipun ya, sorry to say ya, misalnya saja, seumpamanya saja hati kalian ada merasa galau, ada merasa hancur ya. Tapi usahakan wajah kalian ketawa terus, bahagia, happy terus, seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Seolah-olah ya kalian tidak mengharapkan dia lah ya. Tunjukkan kehappian kalian ya, tunjukkan rasa keceriaan kalian, tapi jangan cerianya kepada dia, tapi keceriaan kalian berikan kepada orang lain. Orang ini mesti kalian hadapi dengan penuh rasa percaya diri ya, yang tidak pernah mengharapkan dia, dan usahakan di saat bertemu dengan orang ini lagi kembali ya, kalian bertemunya dalam keadaan Queen of Wands ya. Dalam keadaan penampilan kalian yang sudah dibuat keren ya, oke? Penampilan kalian yang sudah dibuat keren, ya kan? Dipercantik dengan dandanan yang elegan, dengan dari diri kalian ini, ya kan? Kalau bisa tunjukkan materi kalian ya,
kesuksesan kalian, keuangan kalian. Oke? Supaya apa? Supaya orang ini yang gigit jari sendiri. Oke? Jangan menunjukkan kegalauan kalian, kalian merasa sedih kepada dia, jangan kayak gitu. Nanti dia makin pede. Dia makin kayak gimana ya? Besar kepala kepada kalian. Akhirnya dia jadi jual mahal kepada kalian. Oke? Untuk menghadapi orang kayak gini ya, kalian tidak boleh sesekali melangkah maju kepada dia ya. Tapi berikan perhatian kalian kepada orang lain. Udah itu usahakan dandanan kalian itu ya elegan ya. Tampilkan sisi elegan kalian, tampilkan sisi berkelasnya kalian. Dandan yang cantik kayak kalau bisa untuk kalian yang para pria kan, tunjukkan kesuksesan kalian, tunjukkan materi kalian juga ya, ya kan? Supaya orang ini yang gigit jari sendiri. Karena orang ini ya, saya melihat ya, kalau bertemu lagi kembali alasannya, dia hanya akan melemparkan kesalahan kepada kalian. Ya kan? Karena orangnya ini memang tidak mau dipersalahkan, penuh dengan ego, penuh dengan gengsi. Ya kan? Dan dia itu lebih cenderung berbuat sesuka hatinya. Dan kalau kalian bertemu dengan orang kayak gini, berbuat sesuka hatinya juga, bila perlu ya, ya saya juga sudah tidak, apalagi kan, ada kata-kata hinaan, cacian, makian, hinaan dari kalian yang meremehkan dia, yang mengunderestimate dia, ya kan, yang bisa merendahkan dia, ya udah kalian keluarkan terus, biar rusak egonya, gengsinya itu kan, ada aib-aibnya kalian bongkar aja terus, nggak apa-apa, biarin aja. Karena di sini ya, saran pesan di sini my gut instinct ya, insting dan naluri kalian ini ya adalah dewasa di balik segala penyebab yang terjadi ya. Kalian ini ya, mungkin beberapa orang dari kalian juga sudah tahu ya, dari kartu saran pesan ini, dari beberapa orang kalian juga sudah tahu kalau orang yang kalian dealingkan adalah seperti ini juga. Jadi kalian disuruh ikuti intuisi kalian saja ya. Apapun yang menurut kalian itu terbaik ya, yang bisa membuat dia sakit hati lagi kembali, dengan cara menggandeng orang lain di hadapan dia, dengan cara menunjukkan materi kalian, dengan cara dandan yang cantik, ganteng. Tunjukkan aja. Yang penting sesuai dengan intuisi kalian, sesuai dengan firasat arahan dari hati kalian ini. Karena orang ini datang kepada kalian dengan menebar pesona juga, kayak Putri Duyung juga, seolah-olah dia itu elok banget ya. Hilangkan keelokan dia dengan keelokan kalian ini, ya. Hilangkan pesona dia dengan pesona kalian ini. Hilangkan kelas dia dengan kelas kalian. Oke? Tundukkan dia. Ya, biar dia kehilangan muka, biar mampus ini orang. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini, ya. Berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang agak, yang akurat dan spesifik ke energi kalian sendiri ya, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Oke. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil dan bisa kalian raih ya melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan sekali lagi ya, kalau misalnya kalian merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke? Dan bagi kalian sekiranya kalau ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya, ingat nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video saya ini ya, ataupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys. Siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan ya. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling mendoakan yang terbaik satu sama lain ya.
Oke. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.